di era sekarang dituntut buat melek teknologi. Kata siapa? Ya, kata saya. Tapi teknologi itu kan hanya alat dan bukan segalanya. Kualitas pembelajaran dalam kelas, interaksi antara guru dan murid, itu esensinya. Ya. Nah, kalau ini kata Mas Menteri, emang benar bisa sejalan. Kita mulai aja yuk. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita terus diberikan kesehatan ya. Sebelum pembelajaran seperti biasanya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita diberikan kelancaran serta kemudahan. Berdoa dipimpin oleh KM, silahkan. Sebelum pembelajaran dimulai, baik, sebelum dilanjutkan ke pembelajaran, Bapak akan melihat kehadiran terlebih dahulu. Barangkali di kesempatan pagi ini ada yang tidak hadir atau ada yang sakit. Langsung saja ya, Astri yang tidak hadir di kesempatan kali ini berarti 4 orang ya. 4 orang. Oke, mudah-mudahan yang 4 orang yang tidak hadir mudah-mudahan dicepatkan sehat kembali ya. Kita doakan supaya bisa beraktivitas kembali, bisa mengikuti pembelajaran sebagaimana yang pembelajaran sebelumnya. Nah, sebelum dilanjutkan, seperti biasa ya, sudah siap belajarnya? Ya. Alhamdulillah. Harus lebih semangat kembali ya di dalam pembelajaran kali ini. Soalnya untuk pembelajaran sendiri mungkin agak berbeda dengan pembelajaran sebelumnya ya. Sebelum dilanjutkan, Bapak akan menanyakan dulu di pembahasan yang kemarin, litosfernya mengenai apa? Siapa yang akan menjawab? Oh iya, Saudara Gilang, silahkan. Batuan, Pak. Ya, terus? Batuan, mulai batuan beku, batuan sedimen, dan batuan kamu. Untuk prosesnya? Itu keluarnya magma dari dapuran gunung api dan perubahan menjadi batuan beku melalui kristalisasi. Ya, tepuk tangan. Nah, alhamdulillah ya, berarti di pembelajaran sebelumnya kalian sangat memperhatikan bahwa untuk pembelajaran sebelumnya Bapak menjelaskan mengenai struktur batuan. Untuk sekarang Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu materinya sebelum nanti dilanjutkan kepada pembuatan proyek. Soalnya di pertemuan kali ini sesuai dengan yang sudah kita sepakati di pembelajaran sebelumnya, bahwa di pertemuan kali ini Bapak akan menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Nah, sebelum dilanjutkan, barangkali ada yang mau ditanyakan mengenai proyek atau pembelajaran berbasis proyek itu seperti apa? Oh, Zahra. Gimana Zahra? Oh iya, untuk tujuannya sekarang. Nah, untuk tujuannya sekarang kita membuat proyek atau bisa dikatakan karya ya, membuat proyek. Dan untuk proyeknya sendiri, proyek yang akan kita buat itu proyek apa? Nah, proyek yang akan kalian pelajari dan akan kalian buat itu adalah proyek mengenai lipatan terkait dengan materi tenaga endogen, yaitu ada yang dinamakan lipatan. Berarti yang akan kalian pelajari mengenai proyeknya itu adalah
pembuatan bentuk lipatan, dan bentuk lipatan itu atau jenis lipatan itu ada 5. Nanti Bapak akan jelaskan ya. Sekarang kita kembali lagi kepada topik yang akan Bapak sampaikan, yaitu mengenai tenaga geologi. Nah, silahkan sambil diperhatikan ya, soalnya nanti sesudah Bapak menjelaskan kalian mencari referensi dari internet ya, mencari referensi untuk pembuatan project. Oke. Untuk pembahasan kali ini Bapak akan membahas mengenai tenaga geologi. Tenaga geologi itu adalah tenaga dari dalam bumi, atau bisa dikatakan dengan tektonisme. Tektonisme di sini ada yang dinamakan tenaga endogen. Tenaga endogen itu tenaga dari dalam bumi, kan sudah dijelaskan tadi di sebelumnya. Tenaga dari dalam bumi ada 2. Yang pertama, yang membentuk tenaga geologi itu adalah tenaga dari dalam bumi, atau bisa dikatakan dengan tektonisme. Tektonisme di sini ada yang dinamakan tenaga endogen. Tenaga endogen itu tenaga dari dalam bumi, kan sudah dijelaskan tadi di sebelumnya. Tenaga dari dalam bumi ada 2. Yang pertama ada gerakan epirogenetik, yang kedua ada gerakan orogenetik. Gerakan epirogenetik itu dibagi menjadi 2, gerakan epirogenetik positif dan gerakan epirogenetik negatif. Gerakan epirogenetik positif, gerakannya seperti apa? Gerakan epirogenetik positif itu adalah turunnya permukaan bumi ke dasar laut sehingga air yang ada di laut itu naik ke atas. Berarti itu bisa dikatakan pulau yang turun ya. Yang kedua, gerakan epirogenetik negatif itu sebaliknya. Naiknya pulau dari dasar laut atau naiknya daratan dari dasar laut sehingga air permukaan turun ke bawah. Di situ ada terjadinya atau ada munculnya pulau atau dataran dari dasar laut ke permukaan. Oke, sampai sana barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum dilanjutkan kembali. Oke, gimana Sultan? Contoh gerakan epirogenetik positif yang ada di Indonesia itu seperti apa? Oke, untuk contohnya, terima kasih ya. Beri tepuk tangan dulu. Contohnya itu adalah pulau yang ada di Indonesia bagian timur, Pulau Maluku sampai Pulau Banda. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, Milda. Contoh dari epirogenetik negatif yang ada di Indonesia. Contoh epirogenetik negatif yang ada di Indonesia. Beri tepuk tangan lagi. Yang lainnya juga nanti bisa menanyakan ya apabila kalian tidak mengerti dengan pembahasan yang sudah Bapak bahas. Contoh epirogenetik negatif yang ada di Indonesia yaitu naiknya daratan dari dasar lautan sehingga sama untuk airnya mengalami penurunan. Di situ ada munculnya pulau. Salah satu contoh yang ada di Indonesia pulaunya itu adalah Pulau Buton. Pulau Buton itu juga sama ada di Indonesia bagian timur. Nah, yang akan kita pelajari atau yang akan kita kerjakan di kesempatan kali ini, kalian harus membuat proyek mengenai lipatan terkait dengan materi litosfer. Tetapi dari lipatan tersebut di sini ada 5 lipatannya dan kebetulan kalian sudah terbentuk 5 kelompok. Berarti dari masing-masing kelompok itu berbeda lipatannya. Kelompok 1 membuat lipatan tegak. Kelompok 2 lipatan miring. Kelompok 3 kelompok 4 kelompok 5 oper terus. Nah, sekarang kita lanjutkan. Sudah siap untuk mengerjakan proyek? Kalau sudah siap, silahkan kalian alat dan bahannya disimpan di atas meja. Kemarin sudah Bapak sampaikan bahwa untuk alat dan bahan pembuatan proyek, yang pertama harus membawa pisau, yang kedua harus membawa kuas, yang ketiga harus membawa
cat, terusan styrofoam dan sebagainya. Silakan, Bapak akan mengecek terlebih dahulu. Cat ada. Bapak akan mengecek terlebih dahulu. Cat ada, luasnya ada. Silakan desain dulu. Berarti dari langkah awal sampai langkah akhir, langkah awalnya kalian mendesain terlebih dahulu ya. Sesudah mendesain, sudah jadi, lihat gambarnya, samakan. Untuk pertama kelompok 1 lipatan apa, kelompok 2 lipatan apa. Kalau sudah jadi bentuknya, kalian tinggal menggambar, harus sama ya, harus menyerupai dengan gambar yang sudah Bapak sajikan. Lanjutkan. Kelompok 1 masih proses pendesainan, silakan lanjutkan. Oh iya, tinggal mewarnai ya, silakan lanjutkan pewarnaan. Berarti ini lipatan tegak ya. Untuk lekukannya tuh kan, ini kan rekomben full ya. Iya Pak, rekomben full. Terusan lihat sumbunya dari mana kemana. Nah, ini dari pendesainan ya, harus lebih jelas kembali ya, sedikit lagi. Berarti ini sebelum pengecetan, coba hampir samakan dulu dengan gambar. Siapa? Silahkan lanjutkan sedikit lagi ya. Lumayan cepat ya pengerjaannya. Kelompok 1 pengecatannya sudah di mana, di tampak atas ya. Ya, pengecatan tampak atas. Kelompok 2 sama. Kelompok 3 bagian tampak samping. Ya, tampak samping yang berwarna. Kelompok 4 tampak atas. Oh iya, tadi ada kendala ya dilakukan ya. Kelompok 5 sudah hampir beres. Tinggal tampak bawah. Oh iya, nunggu dulu kering ya. Ya. Tuh, kelompok 5 sudah hampir selesai. Pengecatan, tinggal menunggu kering. Ya, silakan dikipas biar cepat kering. Awas catnya, awas. Jangan sampai kena tangan.
Kelompok 1 sudah beres dan sudah kering. Oke, kalau sudah beres, Bapak akan lihat, silakan sambil berdiri tunjukkan produknya. Coba berdiri, lihat ya. Ini berarti lipatan tegar. Oh, alhamdulillah ya sudah menyerupai dengan gambar. Kelompok 2 sudah beres. Tinggal menunggu kering. Coba tunjukkan sambil berdiri. Coba tunjukkan lipatannya. Bapak akan menyamakan dengan gambar yang sudah disajikan. Ya, alhamdulillah. Berarti tinggal tempel nanti di karton ya. Kelompok 3 purple sudah kering. Silahkan tunjukkan. Bapak ingin melihat, menyamakan. Nah, iya bagus. Kelompok 4 Bawahnya masih basah, Pak. oh, bawahnya masih basah. Coba sambil berdiri tunjukkan. Oke, bagus. Lihat dengan gambar. Ya, sudah hampir menyerupai ya. Hampir menyerupai dengan gambar. Tinggal mendeskripsikan. Kelompok 5 gimana? Oh, udah. Silakan berdiri sambil menunjukkan. Coba. Udah kering semuanya? Udah, Pak. Oke, berarti tinggal tempel dan mendeskripsikan. Siap. Dan lurus. Nah. Kelompok 3. Silakan tempelkan. Alhamdulillah sudah beres semuanya ya untuk proyeknya, meskipun waktunya sedikit tapi alhamdulillah kalian dapat memaksimalkan waktu bahwa untuk pengerjaan waktu 45 menit kalian sudah mampu membuat maket ya, membuat maket yaitu maket lipatan. Kelompok 1 membuat maket lipatannya yaitu lipatan tegak. Nah, buat kelompok yang lainnya ya, meskipun sudah ada gambarnya, tetapi di sini kan kalian yang membuat maketnya. Nah, ini pengerjaan dari kelompok 1 dengan pendeskripsiannya. Jadi sudah langsung dideskripsikan. Nah, yang selanjutnya kelompok 2. Nah, ini kelompok 2 agak sama ya, hampir sama, sudah ada deskripsinya. Kelompok 3
Kelompok 3 teh rival ya tadi teh. Nah, kelompok 3 juga sama, sudah ada deskripsinya. Kelompok 3 rival ya kelompok 3. Untuk kelompok 4 sandi ya sama, sudah ada deskripsinya. Kelompok 5 ketua kelompoknya Gilang dan kawan-kawan sama, sudah ada deskripsinya ya. Untuk pembuatan maketnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dikarenakan kalian sudah mampu mengamati, melihat gambar sehingga kalian membuat maket hampir sama dengan gambar yang sudah Bapak sajikan. Tepuk tangan buat semuanya. Nah, dikarenakan sudah beres pembuatan maketnya, berarti untuk sekarang kalian tinggal mendeskripsikan di depan perwakilan kelompok, baik 1 orang ataupun 2 orang ya. Gimana? Silahkan sekarang tinggal berunding siapa yang akan mempresentasikan ke depan, perwakilan presentasinya. Sambil dirundingkan. Siapa yang akan mempresentasikan? Tidak di depan juga, di sini juga gak apa-apa, tinggal berdiri ya, tinggal berdiri. Kelompok 1, oke kan tadi sudah ditulis ya deskripsinya. Sekarang tinggal silahkan berdiri saja iya boleh, 3 orang boleh berdiri. Hasil deskripsi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya untuk mendeskripsikan hasil dari diskusi yang tadi mengenai lipatan tegak. Dilihat dari gambarnya, lipatan tegak adalah lipatan yang memiliki posisi bidang sumbu yang simetris. Maksud dari anti-klin yaitu kan lipatan tegak itu berdiri seperti ini. Ya. Maksud dari anti-klin itu yaitu lipatan yang cembung ke atas, yang tengah. Kalau yang dimaksud si klin itu yaitu lipatan yang cembung ke bawah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan lipatan miring atau condong. Lipatan miring atau condong adalah lipatan yang terbentuk karena adanya tekanan yang kuat secara terus-menerus pada salah satu bagian lipatan tegak sehingga sumbu lipatannya berubah dan miring pada salah satu sisinya. Sudah? Ya, silakan duduk kembali. Tepuk tangan. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang lipatan overpull. Nah, dilansir dari situs Encyclopedia Britannica, overturned pull sering juga disebut overpull. Overturned pull adalah jenis lipatan yang memiliki axial planing miring sehingga salah satu bagiannya terbalik. Sekian presentasi dari kami. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan
menggunakan Rekomenfor. Rekomenfor adalah lipatan yang terbentuk karena salah satu bagiannya menekan sisi yang lain sehingga simpul lipatannya nyaris datar. Udah? Ya. Kelompok 5, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 5 akan mendeskripsikan tentang mengenai lipatan overthrust. Lipatan overthrust merupakan kelanjutan dari lipatan rebah yang mendapatkan tekanan secara terus-menerus. Jika lapisan tanah yang mengalami lipatan sesar sungkup tidak mengalami lipatan tidak cukup elastis, maka akan terjadi patahan. Berikut merupakan ilustrasi gambar lipatan overthrust. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Alhamdulillah ya, untuk proyek kali ini pembuatan lipatan kita sudah beres dan berjalan dengan lancar. Sekali lagi tepuk tangan buat semuanya. Bahwasanya dari proyek yang sudah kalian kerjakan yaitu mengenai materi litosfer, dan di materi litosfer ada yang dinamakan tenaga endogen. Tenaga endogen itu adalah tenaga dari dalam bumi atau tektonisme, sehingga ada yang dinamakan perubahan bentuk permukaan bumi yang asalnya di permukaan, daratan di permukaan, sehingga ada penurunan. Di situ ada naiknya air ke permukaan, atau itu dinamakan gerakan epirogenetik positif. Yang kedua, gerakan epirogenetik negatif itu adalah naiknya daratan ke permukaan bumi sehingga air yang ada di permukaan bumi itu turun atau ada muncul namanya pulau. Salah satu contoh pulau yang ada di Indonesia itu adalah Pulau Buton. Itu dari hasil gerakan epirogenetik negatif. Dan yang selanjutnya orogenetik. Nah, orogenetik itu merupakan gerakan yang relatif cepat dibandingkan dengan epirogenetik. Nah, yang gerakan cepat itu salah satu contohnya ada yang dinamakan rangkaian pegunungan atau membentuk lipatan-lipatan yang ada di. Dan yang selanjutnya orogenetik. Nah, orogenetik itu merupakan gerakan yang relatif cepat dibandingkan dengan epirogenetik. Nah, yang gerakan cepat itu salah satu contohnya ada yang dinamakan rangkaian pegunungan atau membentuk lipatan-lipatan yang ada di permukaan bumi. Ada lipatan, ada patahan. Dan jenis lipatannya barusan sudah kalian buat maketnya, sudah kalian presentasikan, meskipun mendeskripsikan saja di dalam presentasinya, tetapi itu sudah sangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, Bapak akan membagikan soal dulu ya, soal. Nah, ini untuk soalnya nanti kalian kerjakan. Untuk pengerjaannya hanya 5 menit dan nanti sesudah pengerjaan dikumpulkan kembali ya. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini untuk pembelajaran mengenai proyek sudah beres dan berjalan dengan lancar. Silahkan untuk mengakhiri pembelajaran seperti biasanya diakhiri dengan doa, dan untuk doa dipimpin kembali oleh Bapak KM.
Alhamdulillah. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Ini untuk maketnya nanti disimpan ke kantor ya dengan laptop. Tolong dibantu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.